Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Yuliani dari PGMI 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, dan urgensi perencanaan pembelajaran. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya, mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya merupakan suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu mencapai hasil yang diharapkan. Dan menurut Terry, mengatakan bahwa perencanaan adalah penetapan kegiatan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Dan sementara itu, pembelajaran merupakan perangkat peristiwa yang dilakukan guru untuk mengelola fasilitas dan sumber pembelajar yang tersedia agar dapat dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Dari kedua makna tentang konsep perencanaan dan pembelajaran, Sanjaya menyimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Menurut Sekamto, perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses untuk menentukan metode pembelajaran, manakah yang lebih baik dipakai guna memperoleh perubahan yang diinginkan pada pengetahuan dan tingkah laku, serta keterampilan peserta didik dengan materi dan karakteristik peserta didik tertentu. Dan menurut Genry, mengatakan perencanaan pembelajaran adalah suatu proses yang merumuskan dan menentukan tujuan pembelajaran, strategi, teknik, dan media agar tujuan pembelajaran umum tercapai. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencangkup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan sistem pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua yaitu tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran secara umum dipahami sebagai proses merancang, mengarahkan dan upaya mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan usaha-usaha manusia dan sumber daya alam lainnya. Salah satu yang berkaitan dengan penelitian adalah mengenai implementasi perencanaan pembelajaran. Maka berarti merupakan kegiatan menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh individu lainnya atau kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam kegiatan pembelajaran. Upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Perbaikan mutu pembelajaran harus diawali dari perbaikan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat dijadikan titik awal dari upaya perbaikan terhadap kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan sistem merupakan dasar pemikiran dari suatu perencanaan pembelajaran. Secara umum, pendekatan sistem ini terdiri atas analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi perencanaan pembelajaran. Haruslah didasarkan pada hasil identifikasi dan analisis tentang semua variabel yang mempengaruhi belajar. Ada 3 variabel yang mempengaruhi belajar, yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran mencangkup semua variabel yang tidak dapat dimanipulasi oleh perancang yang harus diterima sebagaimana adanya. Yang termasuk ke dalam variabel kondisi adalah tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, keterbatasan, sumber belajar, dan karakteristik siswa.
Metode pembelajaran mencangkup semua cara yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagaimana yang dikutip oleh Sanjaya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kreatif. Perencanaan dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi inovatif. Merupakan suatu fungsi inovasi yang hanya akan mungkin muncul seandainya guru memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala guru memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Yang ketiga yaitu fungsi selektif, di mana ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran, guru dihadapkan berbagai pilihan strategi. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menyelesaikan strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Tanpa suatu perencanaan, tidak mungkin dapat menentukan pilihan yang tepat. Dan yang keempat yaitu fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif yaitu suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap yang terlibat, baik pada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan memiliki fungsi komunikatif. Yang selanjutnya yaitu fungsi prediktif, di mana perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu statement suatu dengan program yang disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Dan selanjutnya yaitu fungsi akurasi, yaitu sering terjadi guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari oleh siswa. Akibat proses yang tidak normal lagi, maka sebab kriteria keberhasilan diukur dari sejumlah materi pelajaran yang telah disampaikan kepada siswa. Tidak terpeduli apakah materi itu dipahami atau tidak. Dan perencanaan yang matang dapat menghindari hal seperti itu sebab melalui proses perencanaan, guru dapat menakar setiap waktu yang dipiliki untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Guru dapat menghitung jam belajar agar efektif kepada siswa untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu fungsi pencapaian tujuan, yaitu mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Manusia utuh bukanlah hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi kontrol, yaitu mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Melalui perencanaan, dapat ditentukan sejauh mana materi pembelajaran yang telah diterapkan oleh siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Dalam hal ini, perencanaan berfungsi sebagai kontrol yang selanjutnya dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir yaitu urgensi perencanaan pembelajaran. Urgensi perencanaan pembelajaran diantaranya yaitu menunjukkan arah kegiatan berkaitan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan skala prioritas. Dan yang kelima yaitu menentukan alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja, sasaran, dan kegiatan usahanya.